1 FM Skylight Radio. Shalom sahabat Skylight. Puji Tuhan, kembali lagi dengan saya Tommy dari lantai 2 Grand Merciful Building Wane Plaza, Kota Manado. Kita hadir kembali dalam program setiap jam pukul 20 sampai pukul 21 malam, yaitu Blessing in the Spirit. Dan edisi khusus hari Sabtu ini, hambanya yang saya sudah sangat tunggu-tunggu, yaitu Pastor Mefril Suwu. Shalom Pastor, apa kabar? Shalom, selamat malam. Kabar luar biasa baik. Nah, dalam suasana malam ini, malam minggu ya, Ya, sahabat malam sekalian, minggu. kita belajar kembali firman Tuhan untuk menemani sahabat sekalian mungkin yang dalam perjalanan atau sudah di rumah ya. Ya, Kita akan belajar topik apa ini? kita di kesempatan malam hari ini kita akan melihat beberapa hal dari Yusuf. Jadi ada nuansa Natalnya. Tema Natal. Tema Natal. Baiklah, dipersilahkan sahabat sekalian, kita akan dengarkan pengajaran firman Tuhan dari hambanya Pastor Mefril Suwu. Ya, puji Tuhan, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Mefril Suwu, dan tentunya di kesempatan malam hari ini kita bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan jualah, maka saya dan saudara ada di tanggal 19 Desember. Dan tentunya dengungan lagu-lagu Natal telah kita dengar, dan khotbah-khotbah Natal sudah kita dengar, dan malam hari ini kita ada di Blessing in the Spirit, dan kita akan sama-sama juga membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah. Tapi sebelum kita baca dan merenungkan kebenaran firman Allah, mari sama-sama kita buka di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah kami alami dalam hidup kami. Dan di kesempatan malam hari ini Tuhan, kami bersyukur karena tuntunan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau membilang banyak terima kasih karena Engkau baik, amat baik dalam hidup kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami ada di acara Blessing in the Spirit. Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan jualah yang akan menuntun langkah hidup kami. Firman Tuhan yang akan menerangi jalan kami, sehingga kami tahu di mana yang harus kami jalani, di mana yang harus kami kerjakan. Dan kami percaya ketika Tuhan bersama dengan kami mengalami banyak hal. Kami menang, kami baik, kami sehat, ekonomi kami baik, dan lain-lain sebagainya Tuhan siapkan bagi kami. Sebabnya malam hari ini ya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, baik sahabat Skylight dimanapun mereka berada. Mulai acara Blessing in the Spirit di kesempatan malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Sahabat Skylight dimanapun kita berada, tentunya hari-hari ini saya dan saudara ada di masa-masa sebelum peristiwa Natal yang sering kita kaitkan dengan tanggal 25. Dan di kesempatan hari ini tentunya di tanggal 19 ada orang yang lagi sibuk mempersiapkan keadaan itu. Tetapi dari semuanya kita tentunya berterima kasih karena lewat Natal, lewat kelahirannya, maka keselamatan terjadi bagi kita. Nah, dari hal inilah mari kita akan melihat beberapa hal dalam petikan-petikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama, mari kita akan memperhatikan beberapa ayat di sana, karena malam hari ini kita akan melihat ada satu pribadi yang menarik perhatian saya, di mana Tuhan luar biasa mempercayai dia, bahkan hal-hal yang ajaib bisa dialami, dinikmati secara kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Matius pasal yang pertama, saya akan baca mulai pada ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Di kesempatan malam hari ini dari petikan ayat 20 hingga ayat yang ke-22 jelas sekali bahwa Yusuf mendapatkan respon surga ketika dia sementara dalam keadaan ayat 20 katakan dalam keadaan takut. Yang disertai kata takut yang dimaksudkan Alkitab, kalau saya dan saudara melihat dari tindak tanduk yang dilakukan oleh Yusuf adalah dia mulai goyah dengan pendapat yang dia miliki, sehingga kalau saya dan saudara melihat pada ayat yang ke-20 ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut. Saudara kekasih dalam Tuhan, cerita ini mungkin kita sudah hafal sekali tentang cerita ini. Tapi malam hari ini di acara Blessing in the Spirit saya tertarik dengan pribadi Yusuf ini. Yang menjadi ketertarikan saya dan menimbulkan beberapa pertanyaan di pemikiran saya. Siapakah Yusuf? Sehingga bayangkan saudara, hanya karena ketakutannya, sorga merespon. Begitu saudara. Bayangkan kalau Anda posisinya, Anda lagi takut dan sorga merespon ketakutan Anda. Alangkah spesialnya Anda. Alangkah spesialnya Yusuf. Karena di sini kalau saya dan saudara melihat saudara, mulai dari ayat yang ke-19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat yang ke-20 katakan, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut. Bayangkan saudara, ketakutan dari Yusuf mengakibatkan respon surga dengan lawatan malaikat datang kepadanya pada satu mimpi. Seandainya kita kembalikan posisi itu kepada kita, orang-orang yang percaya malam hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, baik Anda yang ada di Skylight, sahabat Skylight dimanapun Anda berada yang tersebar di Sulawesi Utara ini, maupun teman-teman Facebook, seandainya saya dan saudara di masa COVID-19 dan dampak dari COVID-19, ketakutan melanda hidup kita, dan ketika kita mengalami rasa takut, lawatan surga itu datang. Ini luar biasa. Saya menganggap bahwa Yusuf adalah salah satu manusia spesial, di mana ketika dia rasa takut saja, firman Allah katakan lawatan Tuhan turun atas hidupnya. Sekarang menjadi pertanyaan, siapakah Yusuf? Bukankah Yusuf sama dengan kita? Bukankah Yusuf sama dengan kita, terbuat dari debu tanah adanya? Apa yang beda dari kita dengan Yusuf? Jika saya dan saudara mengurut peristiwa dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, Kejadian pasal kedua menjelaskan sama produk asali kita dengan Yusuf adalah tanah adanya. Kecuali Yusuf ini berbeda, dia terbuat dari apa? Mungkin dia terbuat dari emas dan saya terbuat dari debu tanah, ya mungkin dia spesial. Tapi kalau saya dan saudara menggunakan kacamata Alkitab Kejadian pasal 2, sama halnya kita dengan Yusuf. Kita masih terbuat dari daging adanya. Yusuf masih makan sama dengan kita makan. Yusuf masih butuh pakaian sama dengan kita. Yusuf butuh pergaulan sama. Yusuf ada di satu kota dan mengusahakan dan lain-lain sebagainya sama. Dia dari garis keturunan Israel. Sama halnya dengan kita adalah keturunan Israel rohani. Artinya kalau saya dan saudara melihat dari kacamata itu, tidak ada yang berbeda antara kita dan Yusuf. Tapi mari kita perhatikan baik, Yusuf menjadi spesial ketika rasa takut yang dia miliki mengakibatkan sorga merespon rasa takut dia. Kalau saya melihat dan menimbang apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, saya menginginkan seperti Yusuf, hanya dengan perasaan takut. Sorga merespon, malaikat datang melawati dia. Ada lawatan sorga terjadi terhadap Yusuf. Dan saya percaya kalau lawatan surga terjadi, percaya berarti itu menunjuk kepada satu, keajaiban, dua, berkat, dan lain-lain sebagainya. Ada masih banyak yang bisa kita tafsir, ada masih banyak yang kita bisa jabarkan. Ketika lawatan surga terjadi atas kita, percaya mujizat Tuhan pasti terjadi.
Hal yang sama terjadi bagi Yusuf. Lawatan sorga terjadi dalam hidupnya. Saya menginginkan lawatan sorga. Tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang tidak menginginkan lawatan sorga kalau dia percaya kepada Yesus. Saya dan saudara membutuhkan lawatan sorga. Mungkin sahabat Skylight di rumah, hari-hari ini engkau sementara susah, engkau sementara jalan buntu, ekonomimu sementara goyah, usahamu sementara carut marut. Engkau membutuhkan lawatan sorga. Sama halnya Yusuf. Karena kalau saya melihat saudara, kata takut yang digunakan dalam kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-20 menggunakan kata pobeo. Pobeo saya melihat dari bahasa asli ini, arti yang pertama adalah merasa gentar. Itu tuh takut yang diartikan pobeo. Yang kedua, tidak berani. Yusuf mengalami keadaan ini. Dia lagi gentar keadaannya. Kenapa? Dia tahu resikonya. Dia tahu resikonya. Belum menikah, kalau sudah ada terjadi persinahan di sana, kalau saya dan saudara melihat Alkitab ada dua hukuman. Hukuman yang pertama dilempari dengan batu sampai mati. Kalau kita melihat urutan kitab Kejadian, ada satu peristiwa ketika terjadi persinahan di sana dibakar hidup-hidup. Nah, cerita ini turun temurun sampai kepada generasi Yusuf. Siapa yang tidak takut? Terjadi kegentaran di sana. Tapi dengar baik, ketakutan Yusuf mengakibatkan lawatan sorga. Malam hari ini saya akan bahas dari sisi ini. Kalau engkau takut seperti halnya Yusuf, sorga akan merespon. Dan namanya kalau sorga yang merespon, sesuatu yang ajaib dan luar biasa terjadi. Berapa banyak dari saya dan saudara yang malam hari ini mendengarkan kebenaran firman Allah? Siapa yang membutuhkan lawatan sorga? Mari kita melihat kacamata dan rahasianya dari cerita ini. Karena Matius pasal 1 memberitahukan kepada kita, begitu spesialnya Yusuf sehingga sorga merespon ketika dia takut. Bayangkan kalau saya lagi takut dengan masa depan, saudara lagi takut dengan ekonomimu, engkau lagi takut dengan pekerjaanmu, engkau lagi takut dengan usahamu, engkau lagi takut dengan apa yang kau sementara jalani hari-hari ini, engkau lagi takut dengan kesehatanmu. Dengar baik-baik, Yusuf takut saja, sorga datang melawati. Kalau kita melihat dari bahasa asli menggunakan dia gentar saja, sorga turun. Malaikat turun, lawatan surga terjadi. Dia merasa tidak berani saja, turun lawatan surga. Yang kedua, dari kata pobeo, yang pertama tadi dikatakan merasa gentar atau tidak berani. Yang kedua, gelisah atau cemas. Engkau mungkin lagi cemas dengan ekonomi, engkau lagi cemas dengan masa depan anak-anakmu, engkau lagi cemas dengan pekerjaanmu, engkau lagi cemas dengan pelayananmu, engkau lagi cemas dengan istrimu, engkau lagi cemas dengan kesehatanmu. Terjadi lawatan sorga terjadi di sana. Siapa yang tidak mau keadaan ini terjadi? Kalau saya mau dan ingin lawatan Tuhan itu terjadi bagi saya. Ketika Yusuf mengalami ketakutan, sorga merespon dia. Ketika Anda mengalami ketakutan, sorga merespon Anda. Apa rahasia Yusuf sehingga sorga mau meresponi apa yang menjadi kegentaran, apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi ketidakberanian, dan apa yang menjadi kecemasan yang dikatakan pobeo tadi dalam bahasa Yunani. Firman Allah menjelaskan ada beberapa hal dari kitab Matius ini. Yang pertama, kita bisa melihat apa rahasia sehingga ketakutan Yusuf menghadirkan malaikat sorga di sisinya. Apa rahasia sehingga ketakutan Yusuf, kegentaran Yusuf, kecemasan Yusuf, kegelisahan Yusuf menghadirkan sorga di sisinya? Siapa yang tidak mau seperti itu? Tentunya saya dan saudara mau seperti itu. Sebabnya malam hari ini dengar baik-baik firman Tuhan. Karena firman Allah ingin mengajarkan Anda untuk engkau menghadapi 2020 sudah mau berakhir, kita akan menghadapi 2021. Kita akan menghadapi Natal. Kalau kecemasan, kegentaran, apalagi saudara, ketidakberanian sementara engkau alami, engkau perlu mengalami sama seperti Yusuf. Ada lawatan sorga turun atas hidupmu, malaikat datang di sisimu, dan malaikat memberitahukan jalan keluar kepada Anda. Kalau Anda membutuhkan itu, mari kita melihat Alkitab. Yang pertama, supaya engkau mengalami lawatan sorga di tengah kegelisahan, di tengah kecemasan, di tengah kegentaran dan ketidakberanian untuk menghadapi hidup kah itu, pekerjaan kah itu, masa depan kah itu, COVID-19 kah itu, dan lain-lain sebagainya. Mari kita merujuk kepada ayat ini.
Karena Natal bicara dari hal di mana saya dan saudara bebas dari kecemasan, di mana saya dan saudara bebas dari dosa, di mana saya dan saudara bebas dari hukuman kematian dan lain-lain sebagainya. Jika saya dan saudara melihat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, kata Alkitab. Kata binasa digunakan dalam bahasa Yunani kata apolumi, salah satunya hancur. Tidak ada satu manusia yang menginginkan kehancuran hidupnya. Tapi dengar baik, dia datang supaya Anda tidak hancur, kata firman Allah. Itu apolumi. Jika saya dan saudara melihat apolumi yang lain, dikatakan engkau tenggelam. Tidak ada satu manusia yang menginginkan keadaan ini. Tapi dengar baik, jauh-jauh sebelumnya dari kitab Yesaya sudah memberitahukan, dari kitab Mika sudah memberitahukan, kalau dia datang, dia akan membebaskan kita dari dosa, bahkan melepaskan banyak hal dari kehidupan saya dan saudara, sehingga saya dan saudara mengalami satu keadaan di mana saya dan saudara menjadi orang-orang yang menang. Tetapi firman Allah dalam kitab Yesaya katakan kepada bangsa yang menolak akan dia. Sebabnya malam hari ini dengar baik-baik kebenaran firman Allah. Kalau Anda ada pada posisi kegentaran, kalau Anda pada posisi tidak berani, kalau Anda ada pada posisi gelisah, kalau Anda ada pada posisi cemas, mari kita belajar dari Yusuf yang dengan kecemasan yang dia alami mampu menghadirkan sorga di sisinya. Dan saya meyakini lewat kebenaran firman Allah, kalau sorga di pihak kita, saya dan saudara akan dibuat Tuhan terheran-heran karena keajaiban Tuhan. Saya dan saudara akan dibuat Tuhan terheran-heran dengan lawatan Tuhan. Kalau sorga di pihak kita, saya dan saudara akan dibelalakan matanya. Kenapa? Karena berkat Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Tetapi ada beberapa alasan sehingga Yusuf menjadi spesial seperti itu. Hanya dengan rasa takut dan gentar dan kecemasan, hanya dengan rasa pobeo, sorga datang dan lawatan Tuhan terjadi. Yang pertama, mari kita melihat rahasianya. Kunci di mana Yusuf mengalami keadaan itu, mari kita melihat Matius pasal 1 ayat yang ke-19. Ayat 19 bunyinya seperti ini, saya akan baca buat saudara, dengar baik-baik kebenaran firman Allah. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, engkau yang cemas, engkau yang gentar, engkau yang tidak berani, engkau yang gelisah hari-hari ini, dengar baik-baik ini kebenaran firman Allah. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Poin yang pertama, kunci yang pertama, rahasia yang pertama, kenapa kegelisahan, kenapa pobeonya Yusuf? Sorga merespon yang pertama, Yusuf orang yang tulus hati. Posisikan hidupmu, hatimu tulus, bukan bulus, bukan ada maunya, setelah maunya sudah ketemu dilempar orangnya. Maaf, firman Allah memberitahukan kepada kita rahasia yang pertama, bahwa Yusuf tulus. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata akakos 172 kali ditulis, tetapi penggunaan kata dalam ayat ini dia tidak menggunakan kata akakos, tetapi dia menggunakan kata dikaios, bukan akakos, kata tulus yang dimaksud. Karena penggunaan bahasa Yunani itu per ayat kadang-kadang berbeda. Dalam bahasa Indonesia dia diartikan kata tulus. Tapi dalam bahasa Yunani yang digunakan dalam kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-19 tadi, kata tulus digunakan kata dikaios. Arti yang pertama dari dikaios adalah adil. Adil dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai pengertian tidak berat sebelah, tidak memihak. Jadi untuk engkau mengalami keadaan yang spesial, sorga merespon dengan kecemasan hidupmu. Yang dikatakan Alkitab yang pertama, tulus hatimu, bukan bulus. Tapi penggunaan dalam bahasa Yunani menggunakan kata dikaios, yang artinya yang pertama adil. Mari kita adil. Bapak-bapak adil. Jangan anak 4 yang dia paling sayang, anak yang paling tua. Anak yang kedua, 3, 4 dia nggak sayang. Halo bapak-bapak. Ibu-ibu, mari kita adil di rumah. Jangan hanya anak yang paling bungsu kita sayang. Anak yang tua kita biarkan. Mari kita memposisikan adil.
Engkau sebagai kepala kantor, engkau sebagai kepala toko, engkau yang punya toko, engkau yang punya usaha. Mari kita adil. Dan secara personal mari kita adil membagi waktu kita. Jangan banyak waktunya kita cari uang. Jangan banyak waktu kita hanya santai saja. Sedangkan kita mau minta berkat, hanya kita mau berusaha mencari berkat supaya kita dapat berkat. Mari kita posisikan, mari kita adil. Kalau kita mengukur standar Alkitab 1/10 waktu kita, mari kita kasih buat Tuhan. Itu Tuhan punya, belum yang lain. Jangan ketika gembala bilang mari kita beribadah, malas kita beribadah. Mari kita adil. Mana yang Tuhan punya kita kembalikan kepada Tuhan. Mana yang haknya kita, mari kita pakai untuk hak kita. Jangan sudah kita pakai hak kita, kita ambil juga Tuhan punya. Halo, mari kita adil hari-hari ini. Kenapa Anda tidak mengalami respon surga hari-hari ini? Jangan-jangan saya dan saudara ada pada posisi tidak adil. Kita berat sebelah, kita memihak, dan lain-lain sebagainya. Jangan-jangan engkau tidak mengalami keajaiban Tuhan dalam hidupmu karena engkau ada pada posisi ini. Pantas ketika engkau membutuhkan rawatan Tuhan, sorga ada di pihak Anda, Anda tidak mengalami sorga di pihak Anda karena Anda memihak dan tidak adil hari-hari ini. Yang kedua, kata dikaios yang dimaksud adalah benar. Apalah artinya hidup kita? Kita banyak berkorban, kita melayani Tuhan, kita melayani banyak hal dalam hidup ini, tapi pada dasar kenyataan kita nggak benar. Yang dibutuhkan Tuhan hari-hari ini, bapak-bapak yang benar, ibu-ibu yang benar, anak-anak yang benar, umat-umat yang benar. Bukan cuma hanya sampai kepada umatku, tetapi umatku yang benar. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan benar artinya lurus hatinya, nggak bengkok. Yang kedua, firman Allah katakan, kata benar menunjuk kepada tidak salah, berarti kita tidak berdosa. Kita tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Yang ketiga, kita benar artinya tidak bohong. Yang suka bohong, Wahyu bilang, tempatnya di neraka, pendusta. Dalam berusaha kita sukanya bohong. Dalam melayani kita bohong. Dusta. Dalam melakukan pekerjaan kita dusta. Apalagi dalam berusaha kita dusta. Banyak yang didusta. Banyak yang bohong. Mau cari yang benar susah. Bagaimana engkau akan mengalami lawatan surga ketika engkau gentar, ketika engkau cemas, ketika engkau sementara diperhadapkan dengan keadaan tidak baik? Maaf saudara, firman Allah yang ingin memberitahukan kepada kita, Yusuf sama dengan kita manusia biasa, tetapi dia mengalami dukungan dan surga ada di pihak dia ketika dia posisinya lurus hatinya, tidak salah dan tidak suka bohong. Dari asal kata dikaios. Yang ketiga, berbudi. Arti dikaios ini saudara, kata berbudi, saya baca dan menyelidiki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berbudi artinya berkelakuan baik. Jangan kita klaim, walau kita anak GPDI, kita anak ini, kita anak Tuhan, kita anak ini, tapi aktualisasi kelakuannya bandit. Aktualisasi kelakuannya kurang ajar. Aktualisasi kelakuannya di Natal ini nggak benar. Aktualisasi kelakuannya sama dengan orang dunia. Padahal anak Tuhan, padahal tim doa, padahal tim doa puasa, padahal tim altar, melayani WL, melayani khotbah, melayani singers, melayani dalam bidang apapun di gereja, tapi aktualisasi kelakuannya, aduh, kala-kala orang Manado bilang iblis. Pantas Anda tidak mengalami sorga di pihak Anda. Pantas Anda tidak mengalami di mana lawatan sorga terjadi atas hidupnya. Padahal dia hanya gentar saja. Manusiawi kalau kita takut, apalagi COVID-19. Manusiawi kalau kita gentar, apalagi dampak dari COVID-19. Usaha lagi setengah mati, susah. Untung nggak bisa seperti dulu lagi, usaha nggak bisa dulu lagi, kita nggak bisa kemana-mana dan lain-lain sebagainya, dibatasi. Wajar kita cemas.
Tapi ketika kecemasan yang timbul dalam hidupmu dan sorga ada di pihak Anda, engkau akan terheran-heran dengan lawatan Tuhan. Tetapi jangan pernah berharap sorga akan ada di pihak Anda, lawatan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu ketika engkau tidak dikayos, kata Alkitab. Ketika Anda ada pada posisi dikayos, maka percaya keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, dengar baik-baik. Kadang-kadang yang menghalangi berkat Tuhan dan sorga melawati hidupmu bisa jadi kelakuan burukmu. Orang Manado bilang untung nama hilang fama. Orang bilang dia tek pandeta, mar coba lihat DP kelakuan. Gak selaras dengan firman Allah. Hati-hati saudara. Pelayan, tapi kalau di marketplace tipunya luar biasa. Hati-hati. Pantasan Anda tidak pernah mengalami keajaiban Tuhan. Coba kita cek di Natal ini. Kenapa Yusuf menjadi begitu spesial padahal dia sama dengan kita? Sama. Dia juga manusia biasa, sama. Tapi kekhawatiran dan kegentaran dia mampu menghadirkan surga di hidupnya. Nggak minta-minta, nggak teriak-teriak, nggak puasa 10 hari, nggak puasa 30 hari. Tetapi ketika dia betul-betul cemas, firman Allah katakan, sorga hadir, malaikat datang di mimpinya. Haleluya. Sebabnya mari yang pertama, rahasia untuk engkau mengalami keadaan itu. Saya ingin mengalami keadaan itu. Sebabnya firman Allah menegur saya. Firman Allah membawa saya kepada titik ini. Mari kita ada pada posisi yang pertama, dikayos. Artinya karena Yusuf tulus hati. Karena hari-hari ini susah, saudara. Ada orang ketika COVID-19 dia memberi, tapi kerelaan memberinya cuma karena ingin memuluskan niat hatinya, bukan karena betul-betul tulus. Waktu dia bantu orang yang dia beri, ketika orang yang dia beri ini mulai tidak searas dengan dia, orang Manado bilang dia angkat teru pada dia. Mulai dia cerita kelemahan orang itu. Mulai dia bilang kalau tidak saya orang itu tidak begitu, begini dan lain-lain sebagainya. Maaf saudara. Tuhan menginginkan untuk engkau mengalami lawatan surga. Tulus hatimu. Dalam terjemahan yang lain Indonesia sehari-hari, suci hatimu. Haleluya. Karena posisi ini penting bagi kita. Supaya saya dan saudara mengalami di mana lawatan Tuhan terjadi. Yang kedua, kunci di mana Yusuf mengalami keadaan itu. Yang pertama, tulus hati. Dikayos yang dimaksudkan. Walaupun dalam kamus kalau saya dan saudara menyelidiki dalam bahasa Yunani, kata tulus lebih digunakan kata akakos. Tetapi karena di dalam Alkitab juga ditulis 172 kali. Tetapi kalau saya dan saudara melihat penggunaan kata penulisan Matius 1 ayat 20, kata tulus digunakan kata dikayos. Artinya benar, adil, dan berbudi. 3 hal ini penting bagi kita untuk engkau mengalami. Ketika Anda adil, ketika Anda berbudi, ketika Anda benar, tidak bengkok sana, tidak bengkok sini, tidak naik ke atas dan tidak turun, kata firman Allah, engkau tulus, benar, lurus hati, tidak salah, tidak bohong, di sanalah keajaiban Tuhan terjadi. Yang kedua, mari kita melihat masih dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, perhatikan baik ini bagian yang kedua, tidak mau mencemarkan nama istrinya, kata firman Tuhan. Jadi, ketika Yusuf mulai melihat keadaan yang dialami, dia ada pada masa-masa kegentaran. Dia ada pada masa-masa kecemasan. Dia juga mengalami ketakutan yang sangat. Ketakutan ini yang mengakibatkan dia berpikir jangan sampai Maria mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Jangan sampai berita ini dia bocor, Maria mengalami dilempar dengan batu seperti yang saya katakan pada ayat firman Allah. Karena kalau saya dan saudara melihat dalam kitab Ulangan, dalam kitab, nanti sebentar saya akan bahas,
Maka pada titik-titik itu dia mulai ada kegentaran dan kecemasan. Dan pada ayat yang ke-19 ini dia memberitahukan bahwa ia karena tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kata tidak mau mencemarkan nama istrinya, saya dan saudara bisa menyimpulkan bahwa dia tidak mau orang lain mengalami keadaan dirugikan. Dia nggak mau sesuatu yang tidak baik terjadi atas Maria. Dia tidak mau terjadi sesuatu yang tidak baik terjadi atas orang lain. Dia ingin menyelamatkan orang lain walaupun dia menjadi tumbal dan korban. Yang penting aman. Ternyata sikap hati menentukan lawatan Tuhan terjadi atas hidupmu. Kalau sikap hatimu egois, hanya mementingkan dirimu, sikap hati hanya mementingkan keluargamu, sikap hatimu hanya mementingkan golonganmu, sikap hati hanya mementingkan teman-temanmu, maaf, firman Allah menginginkan mari kita ada pada sikap hati, kalau boleh orang lain jangan dirugikan. Kalau boleh jangan ada teman yang disakiti. Kalau boleh di Natal ini jangan ada lagi anak-anak yang disakiti hatinya. Karena satu dapat beli baju baru, satu nyanda. Kalau boleh di Natal ini jangan ada tetangga yang disakiti. Kalau boleh di Natal ini jangan ada lagi di antara kakak beradik yang disakiti. Kalau boleh di Natal ini karena sikap kita jangan ada lagi orang lain yang disakiti. Yusuf ada sampai pada titik itu di mana dia ikhlas. Kalau boleh dia saja yang mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, asalkan orang lain mengalami keadaan yang baik. Dia mengalami satu keadaan di mana dia rela berkorban untuk orang lain. Dia mengalami satu keadaan di mana kalau boleh jangan ada lagi orang lain yang mengalami keadaan yang tidak baik karena perlakuan kita. Mari di momen Natal ini mari kita mengintrospeksi diri kita. Jangan-jangan karena perkataan mulut kita ada orang yang disakiti. Hari ini mari kita berkomitmen. Kalau engkau menginginkan sorga terjadi atas hidupmu, lawatan sorga berpihak atas hidupmu. Malaikat naik turun di atas rumahmu pada malam-malam hari ketika engkau tidur. Yang dikatakan firman Allah digambarkan dalam keadaan mimpi. Firman Allah ingin memberitahukan, mari kita jangan lagi menjadikan orang lain korban, tersakiti karena kita, karena perkataanmu, karena sikapmu, cara dan perlakuan hidupmu, cara engkau berbisnis, cara engkau bekerja, cara engkau beraktualisasi, cara engkau melayani, cara engkau berorganisasi, dan cara-cara yang lain. Yusuf ada pada titik itu. Momen Natal adalah momen perubahan bagi kita. Sahabat Skylight dimanapun Anda berada, COVID-19 boleh datang kepada kita. Dampak dari COVID-19 boleh menghancurkan dan meluluhlantakkan bisnis yang engkau sementara jalani hari-hari ini. Tapi dengar baik, ketika kegentaran terjadi atas hidup kita dan engkau sementara mengalami dari dampak-dampak itu, kalau sorga ada di pihak kita, percaya hidupmu akan baik. Kalau lawatan Tuhan akan terjadi bagi kita, percaya usahamu akan baik. Kalau ada malaikat datang melawati kita, percaya pekerjaanmu akan diberkati, usahamu diberkati, pekerjaan tanganmu diberkati, kebunmu diberkati, pelayananmu diberkati. Apapun yang kau kerjakan hari-hari ini diberkati. Kenapa? Karena ada lawatan surga. Tetapi lawatan surga akan terjadi ketika saya dan saudara ada pada titik seperti Yusuf. Yang kedua poinnya, dia rela, biarpun dia yang mengalami keadaan tidak baik, kalau boleh orang di sekelilingnya mengalami keadaan baik, tidak tersakiti karena dirinya. Apatah lagi, dengar baik-baik, ini firman Allah, Maria, apatah lagi orang dekat. Apatah lagi orang dekat. Dengar baik-baik, karena ada catatan firman Allah dalam petikan yang lain. Kita boleh berbuat baik untuk semua orang. Lebih baik lagi kita berbuat baik untuk semua orang. Tetapi dengar baik-baik, firman Allah memberitahukan dalam tanda kutip bahwa lebih baik lagi
kalau dia pada saudara seiman. Dengar baik-baik. Kalau saya dan saudara melihat dari kacamata ini, Maria adalah orang dekat. Yusuf memposisikan dirinya, jangan sampai orang dekat dia menjadi korban dan tersakiti. Dengar baik kebenaran firman Allah. Pada faktanya, dalam hidup kita, kadang-kadang kita kelihatan super power di hadapan orang lain. Kelihatan hebat di hadapan orang lain. Kalau di komunitas kita kelihatan hebat. Kalau di grup kita kelihatan hebat. Tetangga melihat kita begitu super power dan hebat. Tetapi kadang-kadang orang terdekat yang tersakiti dengan sikap kita. Tetangga menganggap kita, oh luar biasa. Teman melihat kita, oh luar biasa. Tapi istri waktu melihat kita, dia meneteskan air mata. Kenapa? Karena sikap kita di rumah tangga nggak baik. Kita mengorbankan perasaan istri, kita mengorbankan perasaan anak-anak, kita mengorbankan mereka. Hati-hati saudara. Yusuf, semua orang dia baik. Dia tidak menginginkan keadaan tidak baik terjadi bagi orang lain, apalagi disakiti. Tetapi fokus utamanya, Yusuf tidak menginginkan keluarganya, orang dekatnya tersakiti. Hati-hati saudara. Kadang-kadang karena Natal ini, istri-istri tanpa dia sadari mulai menyudutkan suami dan tersakiti hati suami. Kenapa? Karena tidak terpenuhinya toples, tidak terpenuhinya baju baru, tidak terpenuhinya sepatu baru, dan tidak terpenuhinya tas baru. Natal adalah momen perubahan bagi kita, di mana mari kita berubah supaya orang di sekeliling kita tidak tersakiti, tetapi orang di sekeliling kita yang terberkati karena kita. Dan dia mulai dari keluarga, dia mulai dari satu keluarga, satu lingkungan, satu pelayanan, satu kota, bahkan satu Indonesia terberkati karena kita. Yusuf memberitahukan pengajaran pasti kepada kita. Dan Alkitab tidak pernah berdusta dengan janjinya. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita, posisikan hidupmu. Jangan ada orang yang tersakiti karena sikap dan cara kita, apalagi di momen Natal ini. Jangan kita menyakiti hati suami-suami. Jangan kita menyakiti hati istri. Jangan kita menyakiti hati anak-anak. Jangan kita menyakiti hati pelayanan, teman-teman pelayanan kita. Jangan lagi kita menyakiti hati jaringan dan lain-lain sebagainya. Teman kantor kah itu? Karyawanmu? Karena ada banyak yang mengeluh, Natal begini, mereka pikir-pikir mereka dapat pesangon, ternyata enggak. Maaf, bukan pesangon, apa namanya? THR. Ternyata enggak. Apalagi di masa Covid, sama-sama lagi susah. Tapi mari kita memulai dari diri kita. Jangan kita berkomitmen. Yusuf ada pada titik ini. Dia berkomitmen jangan sampai orang lain mengalami keadaan dirugikan. Kenapa? Karena Ulangan pasal yang ke-22 saya ingin sedikit membaca. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota, dan kamu lempari dia dengan batu, sehingga mati gadis itu. Karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak dan laki-laki itu tidak berteriak-teriak dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesama manusia, demikian harus kuhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Hukuman dari ketahuan bahwa dia berzina, dia belum menikah, dan Maria sudah mengandung adalah salah satunya. Dilempari dengan batu sampai mati. Satu kota ini yang arak saudara bawa ke pinggiran kota, dilempari sampai mati. Itu Ulangan pasal 22 ayat 23 dan 24 katakan. Satu ayat lagi menjadi referensi bagi kita. Kejadian pasal 38 ayat 24. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda
Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persaudaraannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya, kata firman Allah, katakan apa? Dibakar. Siapa yang gak takut? Yusuf pada titik itu. Dia tidak ingin Maria mengalami dilempar, dipermalukan, bahkan mati. Yusuf tidak menginginkan Maria diperhadapkan dengan keadaan ini, dibakar. Dia tidak ingin namanya rusak. Dia tidak menginginkan hal-hal yang lain yang merugikan terjadi. Dia tidak fokus hanya pada dirinya sendiri. Yusuf tidak egois dengan dirinya sendiri. Kalau boleh Natal ini kita juga dapat kado. Kalau boleh di Natal ini saya aja yang dapat berkat, orang lain enggak. Kalau boleh toko saya saja yang laku, orang lain enggak. Kalau boleh saya saja yang diberkati. Maaf, Yusuf tidak ada pada titik di mana dia hanya memikirkan dirinya, tetapi dia ada pada titik di mana dia memikirkan orang lain. Saat itulah kenapa sorga merespon dia, karena memang sorga menginginkan saya dan saudara ada pada titik itu. Jadi jangan harap kalau saya dan saudara ada pada titik egois dan Anda mengatakan bahwa surga ada di pihak Anda. Jangan harap ketika Anda ada pada titik di mana semaunya kalau boleh semuanya untuk dia. Dan Anda menginginkan keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupmu, belum tentu, saudara. Tuhan menginginkan itu terjadi memang. Kenapa dia mau datang ke dunia ini, dia menjadi manusia? Kenapa? Karena dia menginginkan kita mengalami keadaan baik. Tetapi bagaimana lawatan surga dan keadaan baik akan terjadi bagi kita kalau kita tidak ada pada standarnya kebenaran firman Allah. Sebabnya, sahabat Skylight, sahabat Facebook dimanapun Anda berada, untuk engkau ada mengalami di mana surga ada di pihakmu, jangan kita egois. Jangan kita mengorbankan orang dekat, jangan kita mengorbankan orang lain. Jangan ada lagi yang terkesakiti karena sikap dan cara hidup kita. Yang ketiga, masih dalam kitab Matius pasal 1 ayat 19. Yusuf tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dengar baik kebenaran firman Allah. Poin yang ketiga, jika saya dan saudara membedah dari ayat ini, dalam kesimpulan yang saya dapatkan, poin yang ketiga adalah Yusuf berani mengambil resiko. Walaupun bisa jadi dia mengalami keadaan dikucilkan. Dengar baik, cerai tidak diperbolehkan di Israel. Dan orang yang cerai mengalami satu keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Kalau dia akan mengikuti hukum Israel, dia nggak boleh kawin lagi, dan dia akan sendiri sampai masa akhir hidupnya. Dia, Yusuf, mengambil resiko ini demi orang dekatnya tidak tersakiti. Dia berani mengambil resiko. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini mari kita berani mengambil resiko. COVID-19 dan dampak COVID-19 memporak-porandakan kita. Tapi mari kita mengambil resiko. Sekali jadi anak Tuhan, mari kita tetap jadi anak Tuhan. Sekali kita ada pada titik di mana kita takut akan Tuhan, mari kita tetap terus takut akan Tuhan. Kita ambil resiko itu. Apapun yang terjadi, mari kita tetap takut akan Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita terus melayani. Mari kita terus datang kepada Tuhan. Mari kita terus melakukan kebenaran firman Allah. Dunia boleh bergejolak dengan segala problem dan keadaan yang tidak menyenangkan di sekeliling kita. Tapi percaya, kalau kita ada pada komitmen sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan, maka dengar baik, Yusuf, kegentaran, kecemasan, kegelisahan, ketidakberanian saja ketika dia ada pada titik itu, firman Allah katakan, lawatan sorga terjadi atas hidupnya. Saudara kekasih dalam Tuhan, berapa banyak dari kita, sahabat Skylight, dimanapun Anda berada, mungkin engkau ada pada keadaan ini. Tapi yang pertama, mari kita ada pada posisi tulus hatimu.
Kalau engkau belum tulus hatimu, seperti yang saya jelaskan tadi, mari kita kembali ada pada titik itu. Kita ada pada momen Natal di mana kita harus ada pada titik itu, di mana supaya lawatan surga terjadi atas kita. 2021 ada di depan mata. Tanggal 25 ada di depan mata. Mungkin di rumahmu belum ada cookies Natal, yang kebiasaannya ada kue Natal. Mungkin belum, biasanya tradisi ada baju baru, nggak ada baju baru mungkin hari-hari ini. Tapi mari tetap, jangan karena kue Natal, jangan karena kebutuhan Natal, tulus hatimu hilang. Jangan karena kue Natal, jangan karena kebutuhan Natal, dikayosmu hilang. Jangan karena kebutuhan tanggal 25 dan tanggal 31, sikap adilmu hilang. Jangan karena kebutuhan hidupmu, kebutuhan anak-anakmu, baju baru anak-anakmu, sepatu baru anak-anakmu, benar hidupmu hilang. Jangan karena keadaan-keadaan menyambut Natal ini, engkau membutuhkan rumah cat baru, hordeng baru, mulai lagi pohon terang baru dan lain-lain sebagainya, membuat Anda berbudimu hilang. Dengar baik, jangan karena keadaan ketulusan hidupmu hilang. Ketika engkau mengalami di mana perubahan hidupmu terjadi, ketulusanmu hilang, kebenaranmu hilang, berbudimu hilang, adilmu hilang, dikayosmu hilang, kata firman Allah. Maaf, jangan pernah engkau mengharapkan surga ada di pihak Anda. Jangan engkau berpikir bahwa ketika engkau ada pada masa kegentaran dan problem yang engkau hadapi, engkau mengalami di mana lawatan surga terjadi atas hidupmu. No, firman Allah ingin memberitahukan, tulus hidupmu dalam keadaan apapun menghasilkan surga ada di pihak Anda. Yang kedua, ketika engkau ada pada posisi tidak ada pada masa di mana orang lain disakiti, orang dekat disakiti, implementasi hidupmu menyakiti orang lain. Maaf, firman Allah katakan, engkau tidak akan pernah mengalami lawatan sorga. Tapi kalau engkau ingin mengalami lawatan sorga hari ini, berubah hidupmu supaya orang di sekitarmu melihat dampak dari hidupmu. Bukan dampak negatif loh, dampak positif. Mari kita berdampak buat orang terkasih kita. Mari kita berdampak buat lingkungan kita. Mari kita berdampak bagi gereja kita. Mari orang lain melihat bahwa kita betul-betul baik loh, bukan jahat dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga, dia berani mengambil resiko bukan hanya untuk dirinya saja berkat itu, tetapi dia menginginkan bahwa orang lain mengalami keadaan baik. Haleluya. Momen Natal kali ini Natal yang berbeda. Mungkin yang lalu-lalu sebelum ada COVID-19 aman kita. Tapi menurut saya karena COVID-19 lah, maka kita diajar supaya ada pada titik seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, sahabat mitra, maaf sahabat Skylight dimanapun Anda berada, malam hari ini yang sama-sama boleh mendengarkan kebenaran firman Allah. Tanggal 19 malam hari ini, apapun keadaanmu, kalau mungkin engkau sementara gentar menghadapi Natal, engkau sementara gentar menghadapi kebutuhannya, engkau sementara gentar, aduh kita akan makan apa, tanggal 25, engkau ada pada keadaan gelisah dan lain-lain sebagainya. Anda butuh sorga di pihak Anda, Anda butuh malaikat di pihak Anda butuh lawatan sorga terjadi dalam hidupmu. Yusuf membuktikan dia manusia biasa sama dengan kita, tetapi dia mampu menggerakkan sorga karena rasa takutnya. Kenapa? Yang pertama, karena dia tulus hatinya. Dikayos. Posisikan hidupmu seperti itu. Yang kedua, karena dia tidak mau ada orang lain yang rugi karena sikap hidupnya. Dan yang ketiga, dia tidak egois. Dia menginginkan orang lain berdampak, orang lain mengalami yang namanya berkat Tuhan dari hidupnya. Puji Tuhan, saya tidak akan panjangkan kebenaran firman Allah. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, percaya bahwa firman Allah tidak pernah berdusta dengan janjinya. Firman Tuhan adalah Allah sendiri. Yesaya 55 katakan, firman yang pergi tidak akan kembali dengan percuma, tetapi dia akan mengerjakan sesuatu menurut kehendak Allah. Ketika engkau ada pada titik-titik yang dimaksudkan firman Allah, percaya lawatan surga terjadi bagi Anda di Natal ini. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. 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 Amin.